Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala babul hali. Berkata musannif Ibnu Ajurram As-Sinhaji rahimallahu taala, bab tentang hal. Hal ini adalah keterangan keadaan. Al-halu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati. Hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dari hayat. Hayat itu tata cara, keadaan, kondisi. Jadi hal itu menjelaskan keadaan, tata cara, kondisi. Nahu qaulika ja'a Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan wa laqitu Abdallahi rakiban wa ma ashbaha dzalika. Contohnya perkataanmu ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Wa rakibtul farasa musraja, aku menunggangi kuda dalam keadaan diberi pelana. Wa laqitu Abdallahi rakiban, aku menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendara. Wa ma asbah dzalika, dan contoh yang seperti itu. Wa la yakunul halu illa nakiratan, ini typo ya. Harusnya yakunu. Wa la yakunul halu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Ini syarat tentang hal dan sahibul hal. Jadi hal itu harus nakirah. Kemudian hal itu hanya boleh terletak setelah sempurnanya kalimat. Kemudian sahibul hal harus ma'rifat. Jadi kalau hal harus nakirah, sahibul hal harus ma'rifat. Qala syarih waffaqahullahu ta'ala, Zakar al-musannifu rahimallahu khamisa mansubatil asma'i wa huwal halu. Musannif, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan yang kelima dari isim dinasabkan, yaitu hal. Wa haddahu biqaulihi al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati. Dan musannif memberikan batasan, ya, definisi hal dengan perkataannya hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari keadaan, tata cara, kondisi. Wa huwa mabniun ala salasati usulin, maka hal itu dibangun atas 3 fondasi. Al-awwalu annahu ismun, yang pertama hal adalah isim. Fala yakunu fi'lan wala harfan, wa hadha huwal ghalibu. Wa rubbama kana jumlatan aw shibha jumlatin. Maka hal itu enggak mungkin fi'il atau huruf, tapi ini biasanya aja ya. Jadi memang hukum asalnya memang hal itu isim ya. Seperti yang disebutkan dalam contoh, ja'a Zaidun rakiban, rakiban kan isim fa'il. Rakibtul farasa musrajan, musrajan kan isim maf'ul. Ini isim. Barangkali ya, jadi hal itu bisa juga dalam bentuk jumlah atau syibh jumlah. Ya, jadi dalam pengembangannya nanti hal itu ada yang berupa jumlah. Ya, hal ada yang berupa jumlah. Kan kalau yang dibahas oleh musannif di sini hal dalam bentuk kata ya. Nanti ada hal dalam bentuk kalimat ya. Nah. Wasani annahu mansubun fala yakun marfu'an wala makhfudan. Yang kedua, hal itu harus mansub, maka enggak boleh marfu' atau majrur. Wasalisu annahu yufassiru man bahama minal hayati duna zawati. Yang ketiga, bahwa hal itu menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari zat, dari keadaan, bukan dari zat. Karena kalau dari zat nanti namanya bukan hal, tapi namanya tamyiz. Fal mufassiru lima ubhima ya. Fal mufassiru lima ubhima minazawati at-tamyizu. Maka yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari zat adalah tamyiz. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Ammal halu fa yata'allaqu bi tafsiril hay'atil waridati fil fi'li. Adapun hal, maka ia berkaitan dengan menjelaskan cara yang terdapat pada fi'il, ya. Jadi hal itu kan menjelaskan keadaan, bagaimana suatu perbuatan dilakukan. Wa qauluhu in bahama laysat fasihatan. Wa hamluhu 'alal fasihi yaqtadi an takuna ibaratuha huwa al-ismul mansubu al-mufassiru lima ubhima minal hayati. Dan ucapan musannif in bahama ini bukanlah bahasa yang fasih. Ya. Kalau kita ingin merubahnya menjadi bahasa yang fasih, maka yang benar ya ungkapannya adalah walismul mansubul mufassiru lima ubhima minal hayati. Jadi lebih tepat kalau kita mengatakan ubhima bukan in bahama. Nah,
Wa 'ala ma taqaddama min anna al-hukma la yadkhulu fil haddi yasirul halu wa laysa mufassiru lima ubihima minal hayati. Ya. Jadi dan dikarenakan telah terdahulu penjelasan bahwasanya hukum ya tidak memasukkan definisi, ya maksudnya gini. Jadi harusnya hukum itu tidak perlu dimasukkan di dalam definisi. Ya. Maka definisi hal itu menjadi walisul mufassiru lima ubihima minal hayati. Jadi nggak usah dikatakan al-mansubnya. Jadi hukum itu nggak perlu dimasukkan dalam definisi. Jadi menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin yang tepat adalah al-halu walisul mufassiru lima ubihima minal hayati. Ya. Ada isim yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari keadaan. Wa dhabituhu sihhatu qu'hi jawaban li su'ali adatihi. Wa dhabituhu sihhatu qu'hi jawaban li su'alin adatuhu kaifa. Dan ketetapan hal, jadi kalau kita mau tahu suatu i'rab hal atau bukan, maka ini ketetapannya, ketentuannya. Kalau dia bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan bentuk kaifa bagaimana, maka dia bisa di-i'rab sebagai hal. Yang kemarin dijelasin gitu ya. Ada yang mata, kapan gitu ya. Ada yang di mana, aina. Nah, kalau ini kaifa. Jadi kalau hal itu menjelaskan kaifa. Wa masalahul musannifu bisalasati amsilatin. Dan musannif memberi contoh dengan 3 contoh. Awwaluha ja'a Zaidun rakiban, farakiban halun mansubatun wa alamatu nasbihal fathatu. Maka ya, yang pertama adalah ja'a Zaidun rakiban, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Maka rakiban adalah hal yang mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Guru saya ketika menjelaskan hal, maka hal ini bisa dianggap mudzakkar, bisa dianggap muannas ya. Jadi terserah mau ikut yang mana. Jadi mau dikatakan halun mansubatun ataupun halun mansubun, dua-duanya benar ya. Nah. Wasaniha raqibtul farasa musrajan. Yang kedua adalah aku menunggangi kuda yang dikasih pelana ya, dalam keadaan dikasih pelana. Musrajan halun mansubatun wa alamat nasbihal fathatu. Ini jelas insyaallah. Wasalisuha laqitu Abdullahi raqiban, faraqiban halun mansubatun wa alamat nasbihal fathatu ya. Raqiban adalah hal yang mansub dan nasab adalah fathah ya. Saya menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Tentunya kalau kita ngomong kayak begini, laqitu Abdullahi raqiban, yang berkendaraan adalah Abdullah ya. Nah. Farrukubu fil misalil awwali yufassiru maji'a Zaidin wa kaunul farasi musrajatan yufassiru rukubaha. Maka rukub ya, yaitu menunggangi pada contoh yang atau berkendaraan maksudnya. Maka berkendaraan pada contoh yang pertama menjelaskan kedatangannya Zaid. Jadi kedatangannya Zaid dalam keadaan berkendaraan. Kemudian wa kaunul farasi musrajatan yufassiru rukubaha. Dan ya keadaan kuda diberikan pelana itu menjelaskan cara menungganginya ya. Karena kan naik kuda itu bisa pakai pelana bisa enggak ya. Tentunya kalau enggak pakai pelana sakit ya. Mungkin yang biasa naik kuda tahu ya. Kalau enggak pakai pelana itu sakit. Fahuwa raqibaha hala kauniha musrajatan. Maka dia menunggangi kudanya tersebut ya, dalam keadaan kudanya dikasih pelana. Wa qauluhu raqiban fil misali salisi yufassiru hala luqiyya. Ini maksudnya. Wa qauluhu raqiban fil misali salisi yufassiru hala luqiyhi Abdullahi wa annahu laqiyahu raqiban. Dan kata raqiban pada contoh yang ketiga menjelaskan keadaan ya bertemunya ia dengan Abdullah ya, dan sesungguhnya dia bertemu dengan Abdullahnya dalam keadaan berkendara. Summa zakara al-musannifu syurut al-hali wa ya salah satu. Kemudian musannif menyebutkan syarat hal yaitu 3. Awwaluha annahu la yakunu illa nakiratan la ma'rifatan. Yang pertama, hal itu harus nakirah, enggak boleh ma'rifat. Wasaniha annahu la yakunu illa ba'da tamamil kalami. Yang keduanya, bahwasanya hal itu tidak boleh terjadi kecuali setelah sempurnanya kalimat. Falau lam
Ya falau lam tadhkuril halu lakana al-kalamu tamman. Ya. Yakni law qila raqibtul farasa wa lam yakul musrajan tammal kalamu wa afada faidatan hiya rukubuhul faras. Rukubuhul farasi. Nah, rukubuhul farasa. Jadi kalau sekiranya ya ini bagusnya falau lam tuzkar ya. Falau lam tuzkaril halu, ya kalau sekiranya halnya tidak disebutkan, ini kalau tazkur kurang tepat ya. Jadi harusnya ini falau lam tuzkaril halu lakanal kalamu taman gitu ya. Kalau sekiranya halnya tidak disebutkan, maka kalimatnya tetap sempurna. Yakni kalau dikatakan raqibtul farasa, saya menunggangi kuda, walam yuqal ya. Dan tidak dikatakan musrojan, tidak dikatakan berpelana, tamal kalamu ya, kalamnya pun sempurna. Jadi tanpa ada hal, kalimatnya sudah sempurna. Kan raqibtul farasa sudah sempurna, fi'il fa'il maf'ul bih. Tanpa ada musrojan, sempurna. Ah ini maksud dari wala yakunu illa ba'da tamamil kalami ya. Tamal kalamu wa fa'ada faidatan. Sempurna kalamnya dan memberikan faidah, yaitu faidahnya adalah kabar bahwa saya menunggangi kuda ya. Nah. Wasalisuha anna sahibaha yakunu ma'rifatan wa ma jaa nakiratan fa huwa yu'awwalu bil ma'rifati. Yang ketiga bahwasanya sahibul hal itu harus ma'rifat. Dan kalau ada sahibul hal yang datang dalam keadaan nakirah, maka dia ditakwil ya dengan ma'rifat ya. Nah, jadi ini pembahasan tentang hal. Mungkin tambahan dari aneh ya, bahwa kan tadi katanya hal dikatakan harus nakirah, sementara sahibul halnya harus ma'rifat. Kenapa seperti itu? Karena kalau ya halnya nakirah juga, ya kalau halnya nakirah ma'rifatnya nakirah, nanti berubah jadi sifat dia. Begitupun sebaliknya, kalau ya halnya ma'rifat kemudian sahibul halnya ma'rifat, maka jadi sifat juga. Contohnya misalnya kita mengatakan ra'aitu Zaidan raqiban ya. Perhatikan di sini. Ra'aitu Zaidan raqiban, ini kan Zaidan sahibul hal ma'rifat. Kemudian raqiban halnya nakirah. Bayangkan kalau halnya ma'rifat juga. Ra'aitu Zaidan ar-raqiba. Jelas ini berubah menjadi na'at ya. Begitupun kalau misalnya kita mengatakan ra'aitu rajulan raqiban. Ini jelas. Ya, raqibannya na'at bagi rajulan. Biar benar ra'aitur rajula raqiban. Jadi ini alasan kenapa hal harus nakirah sementara sahibul harus ma'rifat. Karena kalau nggak dibikin aturan seperti ini, nanti ya sama antara hal sama na'at. Nah, justru ini yang menjadi titik penting perbedaan antara hal dengan na'at. Memang secara makna kalau kita perhatikan hal sama na'at mirip ya. Sama-sama memberikan sifat kan. Bedanya gini. Kalau hal itu sifatnya sewaktu-waktu, tidak melekat. Kalau na'at sifatnya melekat. Ya, kalau misalnya ada orang punya sifat pintar, ya dia akan pintar kemarin, sekarang, besok kepintar gitu ya. Orang tinggi ya kemarin, sekarang, besok ya tinggi. Orang ganteng kemarin, sekarang, besok ya ganteng. Itu namanya na'at. Sifatnya melekat. Kalau hal itu sifat sementara. Ya, hal itu sifat hanya saat kejadian. Jadi itu bedanya na'at sama hal ya dari sisi penggunaan ya. Misalnya contoh tadi ya, kalau kita katakan ra'aitu Zaidan ar-raqiba, ini kan kita ngasih sifat ar-raqib ya. Mungkin karena Zaid itu orangnya suka touring pakai motor gitu ya. Kita katakan ar-raqiba, rider atau biker kayak gitu. Jadi itu bedanya hal sama na'at ya. Kemudian faedah yang lain adalah hal itu harus menyesuaikan sahibul hal dari sisi nau dan adatnya. Dari sisi muzakkar muannas ya, nau, dari sisi adat mufrad musanna jama'. Jadi kalau sahibul halnya muzakkar ya halnya muzakkar, muannas ya. Contohnya misalnya gini ya. Jadi anak kasih contoh supaya menggambarkan semuanya. Ra'aitu Zaidan ya raqiban, ra'aitu talibaini raqibaini, ra'aitu tullaba raqibina, ra'aitu Fatimata raqibatan.
ra'aitu at-talibataini rakibataini, ra'aitu talibati rakibatin. Nah, itu contoh-contoh yang menunjukkan bahwa hal itu harus mengikuti sahibul hal dari sisi nahwu dan adat. Ya, demikian tambahan faedah dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.